Kalau kita bicara tentang penerapan object oriented di dunia nyata, maka sebenarnya kita berhubungan langsung dengan interface atau tampilan yang akan dinikmati oleh pengguna. Jadi seperti rekan-rekan dilihat di sini bahwa object oriented itu sangat erat dengan jenis aplikasi yang akan dikembangkan. Di situ ada smart client, aplikasi yang kita kenal dengan desktop apps, ya. Aplikasi yang terpasang di komputer, diinstal di setiap pengguna, sebut saja seperti Office 365 Pro Plus, kemudian MATLAB, kemudian Notepad, Paint 3D, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita kenal dengan mobile client atau mobile apps. Ini aplikasi yang dipasang di mobile apps, ya. Aplikasi ini bisa dikembangkan dengan banyak pendekatan, mulai dari native application seperti menggunakan Android Studio, atau kita menggunakan teknologi yang cross platform seperti PhoneGap atau Xamarin, ya. Dan ini adalah sebuah pasar yang sangat luas terkait dengan perkembangannya. Kemudian dilanjutkan dengan web client, aplikasi yang dikenal dengan keunggulannya yang ringan dan mudah didistribusikan. Web client ini dikembangkan dengan berbagai macam teknologi, ASP.NET, PHP, JavaScript, dan AngularJS, dan masih banyak lagi, ya. Kemudian jangan lupa juga jenis aplikasi yang paling tinggi tingkat moneternya, yaitu game, ya. Di sini game dapat dikembangkan dengan berbagai macam teknologi seperti yang bersifat native dengan game engine, ya, seperti Unity, seperti Havoc, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi yang mungkin tidak terlihat secara interface tetapi banyak digunakan seperti services, ya. Seperti layanan, contohnya authentication services, kemudian open authentication services, dan masih banyak lagi layanan-layanan yang bertujuan untuk memudahkan satu aplikasi bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, aplikasi-aplikasi ini semuanya bisa menggunakan object oriented. Ambil contoh desktop apps, kita bisa menggunakan C#, ya, untuk mengembangkan Windows Form application dan Windows Presentation Foundation sampai ke Windows Store apps. Mobile client kita bisa menggunakan C# dengan Xamarin Form Technology. Web client kita bisa menggunakan C# dengan ASP.NET MVC, ASP.NET Webform, ASP.NET Core. Game kita bisa menggunakan C# dengan Unity, dan masih banyak lagi. Dan service kita juga bisa menggunakan C# untuk membuat web API, XML web services, ya, dan masih banyak lagi. Jadi object oriented itu ada di mana-mana. Nah, sekarang karena object oriented ada di mana-mana, yuk kita bahas bagaimana sih proses yang umum pada saat kita mengembangkan sebuah aplikasi. Proses pertama yang umum mengembangkan aplikasi adalah setelah kita melakukan requirement gathering, di dalamnya ada proses requirement elicitation atau pengambilan informasi secara detail mengenai kebutuhan pengguna dan problemnya, kemudian Anda usulkan. Solusinya pertama kali yang Anda lakukan dari sudut pengembangan perangkat lunak adalah memilih tipe aplikasi. Seperti tadi, mobile, web, smart client, atau apapun itu, ya. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah menemukan tipe aplikasi kita, let's say kita memilih smart client atau desktop apps, maka kita bisa memilih application atau framework yang tersedia. Kita bisa menggunakan Windows Form. Kalau kita bicara dengan desktop atau smart client, kita bisa menggunakan console app, kita bisa menggunakan Windows Presentation Framework, kita bisa menggunakan Windows Store, kita bisa menggunakan .NET Core, ya, apabila kita membutuhkan pengembangan multiplatform. Setelah itu, langkah ketiga biasanya yang kita lakukan adalah kita mencari several solution yang membuat aplikasi kita itu tidak build from scratch atau tidak dikembangkan sejak awal, ya. Jadi kita ambil beberapa komponen-komponen dari luar yang kita bisa peroleh di GitHub misalnya, ya, open source solution.
Ya, beberapa komponen-komponen juga tersedia di NuGet Package Manager ya. Oke, seperti itu. Kalau ternyata open source solution itu tidak memenuhi solusi ya, maka kita bisa mengambil commercial komponen. Contohnya misalnya saya mengembangkan aplikasi desktop apps. Di aplikasi desktop apps tersebut terdapat UI framework milik Telerik misalnya yang open source gitu ya, seperti itu. Tapi setelah saya tidak menemukan solusi untuk mengembangkan aplikasi, maka tidak apa kita go ke commercial komponen. Nah, kemudian subsetnya yang belum ada di commercial component open source solution baru kita kembangkan. Ya, seperti itu. Kemudian kita integrate komponen kita dengan framework yang sudah kita pilih, misalnya Windows Form yang kita integrate dengan Windows Form. Ya. Kemudian setelah integrate kita melakukan serangkaian aktivitas coding, kemudian kita melakukan testing solution. Ya, apapun pendekatannya, pada dasarnya salah satu hal yang memudahkan kita dalam mengembangkan aplikasi adalah modularitas atau modular. Terpecah-pecah menjadi modul atau yang dikenal juga dengan komponen based application. Di sini kalau rekan-rekan lihat gitu ya, komponen based application itu sebenarnya memegang setidaknya 3 prinsip. Prinsip pertama adalah memecah solusi aplikasi berdasarkan tanggung jawabnya. Contohnya di sini ada aplikasi namanya CatSign. Ya, aplikasi CatSign itu memiliki sekumpulan project. Yang pertama untuk bertanggung jawab mengkomunikasikan dengan database yang kita sebut dengan CatSign Database Library. Kemudian ada CatSign Library yang merupakan business logic dari aplikasi itu. Ya. Kemudian di situ kita punya lagi CatSign Desktop, ini aplikasi varian desktop, dan ini ada CatSign yang tanpa apapun yang merupakan varian core-nya atau bagian core framework-nya, seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan melakukan hal seperti itu, ya. Prinsipnya adalah membagi-bagi menjadi sekumpulan project. Ya, setelah membagi-bagi, yang prinsip kedua yang harus dipegang adalah setiap project itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya. Sehingga nanti project itu bisa dibongkar pasang atau istilah object orientednya loosely coupled ya. Bisa dibongkar pasang. Contohnya misalnya CatSign DB Library dengan CatSign Library ini bisa dipisah-pisahkan. Jadi pada saat saya ingin membuat solusi baru, misalnya CatSign Service, saya tetap mengkonsumsi CatSign Library dan CatSign DB Library. Jadi konsep modularitas itu bukan hanya memisah, tetapi juga membuatnya masing-masing komponen itu independen, sehingga bisa terpisah dan terpasang gitu ya, seperti itu. Oke. Dan konsep ketiga yang harus dipahami adalah konsep arsitektur yang kita kenal dengan layered arsitektur. Jadi kalau Anda mengembangkan sebuah aplikasi, berpedomanlah pada konsep layered arsitektur yang tidak lagi adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa setiap bagian dari aplikasi itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Seperti itu. Oke. Dan setiap fungsinya masing-masing itu dikembangkan terpisah, dapat dikembangkan terpisah ya. Oke. Dan setiap fungsinya tersebut memiliki tanggung jawab ya, tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu solusi. Proses perubahan dalam sebuah layered arsitektur dikurangi atau dibatasi. Perubahannya bersifat extensible atau yang kita kenal dengan open close principle ya, artinya ready to extend but hardly to modify ya, seperti itu. Silahkan diturunkan tapi jangan dimodifikasi versi awalnya. Ini seperti konsep GitHub kali ya, yang konsepnya branching ya dari master. Oke, seperti itu. Jadi itu 3 konsepnya ya. Oke, saya ulangi 3 konsepnya tadi adalah modularitas, terus kemudian berikutnya adalah open close principle ya, dan loosely coupled. Banyak orang-orang yang mengembangkan aplikasi object oriented terbebani dengan berbagai macam prinsip object oriented yang mungkin sulit diterapkan di aplikasi. Seperti membayangkan bahwa aplikasi saya harus ada polymorphism, atau aplikasi saya harus menggunakan konsep interface,
atau bahkan aplikasi saya harus menerapkan desain pattern singleton untuk performa yang lebih baik. Stop berpikir seperti itu. Object oriented pada dasarnya adalah melakukan pendekatan yang cukup sederhana ya. Jadi pola pikirnya sederhana saja. Dengan mengadopsi 3 prinsip tadi ya, loosely coupled, open close principle, dan modularity, maka kita bisa mengembangkan sebuah aplikasi. Caranya adalah buat kelas terlebih dahulu, buat kelas-kelas kosong terlebih dahulu. Berasal dari mana kelas kosongnya? Mulai dari yang paling mudah, yaitu business logic ya, atau algoritma dari aplikasi tersebut. Misalnya kalau algoritma untuk menerjemahkan, algoritma untuk menghitung, nah itu fokus dulu ke business class dulu ya. Setelah business class, go ke kelas-kelas yang bertujuan untuk mengakses basis data atau database atau data access layers ya. Silakan seperti itu. Kemudian baru ke services atau user interface. Biasanya ke user interface dulu, setelah itu baru sudah aplikasinya jadi, baru memikirkan service apa yang bisa diekspos ke aplikasi lain. Setelah mengembangkan kelas, baru kita pikirkan metodenya seperti apa ya. Setelah itu baru atributnya. Class Method Attributes atau CMA ini pernah kita bahas di video sebelumnya, Object Oriented Analysis and Design, yang bicara bagaimana kita mengembangkan use case dulu, kemudian domain model, dan seterusnya ya. Setelah itu dilengkapi aplikasinya sampai jalan ya, di trial and error, debugging or something like that gitu. Oke. Nah, setelah video ini nanti ada video lain yang akan kita bahas bagaimana sebuah aplikasi dikembangkan dengan model yang unik ya, yang dikenal dengan TDD, Test Driven Development ya. Yang biasa kita lakukan adalah FDD, Features Driven Development. Jadi Feature Driven Development ini berdasarkan feature atau kebutuhan pengguna. Kalau di Scrum itu atasnya backlog ya. Kalau di TDD maka kita bicara diawali dengan tes, bukan featuresnya. Acceptance test, kira-kira aplikasi itu diterimanya kalau apa gitu. Setelah sudah melakukan TDD, maka langkah berikutnya adalah biasanya kode itu diimprove slowly but sure dengan pendekatan refactoring. Jadi nanti kita akan bahas ini di sesi tutorial. Oke, kita akan bicara test driven development. Oke. Demikian sesi webinar kali ini, sampai jumpa di sesi selanjutnya.